Sudah terhubung bersama Direktur Meteorologi Penerbangan BMKG Pak Hadi Subarkah Raharjo. Selamat malam Pak Hadi, assalamualaikum Pak. Selamat malam, waalaikumsalam Mas Yudi. Terima kasih banyak Pak Hadi sudah berkenan untuk berbincang bersama kami. Pak Hadi, ini cuaca di Aceh, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Utara, di Pulau Sumatera secara keseluruhan, apakah memang masih akan potensi turun hujan lebat seperti itu terjadi juga, Pak? Iya, baik. Terima kasih. Pertama tentu saja kami turut prihatin, Pak, dengan kondisi yang dialami oleh masyarakat yang terjadi baik dari Nagro Aceh Darussalam, kemudian di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan kemarin curah hujan juga tidak hanya terjadi di tempat-tempat itu, masih ada di Bangka Belitung, kemudian ada di Jawa Timur. Jadi memang dampak yang paling dirasakan adalah yang baik ada di Sumatera Barat, kemudian Sumatera Utara, kemudian ada di Aceh. Hal ini memang terjadi karena pertama diawali dengan hujan yang terus-menerus beberapa hari sebelumnya di Sumatera Barat, baik di Kota Padang, Agam, kemudian di Padang Pariaman dan seterusnya, kemudian di Aceh serta sebagian besar Aceh, kemudian diikuti di sana ada peningkatan karena munculnya tropical cyclone yang sesuatu yang sebenarnya sangat langka ini, sangat langka bisa muncul ada di sekitar Aceh sana, namanya tropical cyclone Senyar, dan ini sebenarnya kalau secara keilmuan sebenarnya sangat sulit terbentuk di situ karena memang sebenarnya tidak ada di lintang 5 derajat gitu, ada di lintang 10 derajat, dan ini sesuatu yang dinamakan termasuk fenomena yang ganjil gitu. Baik, maaf Pak Hadi, tropical cyclone itu fenomena cuaca yang seperti apa sih Pak yang langka tapi terjadi di Aceh yang Bapak sampaikan tadi? Itu apa sih Pak? Iya, jadi tropical cyclone ini memang fenomena cuaca yang juga biasanya diawali dengan penurunan tekanan udara yang kemudian di sana ada terbentuk pusat-pusat tekanan rendah. Dari pusat tekanan rendah tersebut tentu saja akan membentuk semacam pusat awan atau pusat awan-awan cumulus yang berpotensi terjadi hujan dan disertai dengan angin kencang. Dan ini tropical cyclone biasanya suhunya sudah tekanannya ada di bawah 1000 milibar, dan kemarin juga pada saat kejadian tropical Senyak ada di sekitar 998 milibar. Tapi sampai hari ini sudah mulai membaik, sudah di 1001, dan besok diperkirakan sudah ada di sekitar 1004 milibar. Begitu Bapak. Pak Hadi, Pusat tekanannya. apakah memang karena cuaca buruk saja atau memang daya dukung lingkungan yang juga buruk Pak sehingga bencana ini terjadi Pak sebenarnya? Iya, baik Mas Yudi. Memang kalau sudah terkait dengan adanya banjir dan seterusnya, memang pertama memang kemarin kebetulan memang diawali dengan adanya kombinasi dua hal yang cukup signifikan. Yang pertama adalah adanya faktor curah hujan yang sangat tinggi dalam periode yang sangat pendek, kemudian akibat dari siklon tropis tersebut. Hal inilah yang menyebabkan tanah menjadi cepat jenuh karena memang sudah hujannya berhari-hari, kemudian mendorong aliran menjadi lebih deras di permukaan gitu, atau run off gitu ya, run off karena memang sudah tidak bisa diserap lagi oleh tanah. Kemudian yang berikutnya memang bisa diakibatkan oleh karena memang kemampuan dari drainase yang ini karena memang kejadian yang luar biasa dari siklon tropis ini, sehingga memang meningkatkan curah hujan yang luar biasa, sehingga sungai-sungai yang biasanya kecil debitnya menjadi luar biasa besar, bahkan di beberapa tempat yang seperti di Agam dan seterusnya memang. Dan kemudian ada juga di Aceh sana juga hujannya cukup lebat Pak, dari 2 hari berturut-turut 300 mm, itu luar biasa loh. Sesuatu yang sebenarnya sangat sulit terjadi, tapi karena memang ada faktor lain, yang faktor alam tadi, tropical Senyak tadi, inilah yang menyebabkan ini semua menjadi dampaknya lebih signifikan. Faktor lain itu berarti unpredictable ya Pak ya? Jadi tidak sempat melakukan antisipasi ya?
Iya, BMKG sudah memberikan peringatan-peringatan sebelumnya, mulai dari tanggal beberapa hari sebelumnya sudah kita berikan informasi untuk ada peningkatan aktivitas hujan lebat di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, kemudian ada di Aceh. Sejak sebelum tanggal 20 sudah kita berikan himbauan-himbauan itu, peringatan-peringatan dininya sudah. Kemudian kemarin pada saat kejadian munculnya tropical cyclone, BMKG Baik. apa namanya agar ini bisa dipahami lebih luas di masyarakat. Berarti di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera sajakah atau ini cuaca yang ekstrim ini juga akan pun terjadi di beberapa wilayah lain, Pak, kemungkinannya, Pak? Iya, Mas Yudi, karena memang sebenarnya di bulan Desember ini sebenarnya sudah mulai memasuki musim hujan di beberapa wilayah di Indonesia, sehingga memang biasanya pada saat awal musim hujan ada beberapa tropical depression Baik. Oke. Sepertinya kita agak terputus-putus komunikasi kita, Pak Hadi. Di sekitar Baik. di utara Indonesia, dan ini biasanya juga akan menjadi musim hujan begini biasanya juga akan menerima curah hujan yang cukup besar, Mas Yudi. Baik, Pak Hadi dan juga pemirsa, izin Pak Hadi. Mohon maaf. Ya. Ya, agak Mas, terputus-putus. Kita akan perbaiki komunikasinya ya Pak Hadi ya. Bersama nanti tim kami juga akan coba menghubungi Pak Hadi. Tapi sebelum kita kembali lanjutkan dialog kita Pak Hadi, kita simak terlebih dahulu informasi tambahan ini Pak untuk melengkapi diskusi kita mengenai persiapan pemerintah menggelar rapat terbatas membahas percepatan penanganan banjir Pak Hadi dan juga pemirsa yang melanda di sejumlah wilayah, tidak hanya di Sumatera tapi di Indonesia ya. Kita simak berikut ini. Jadi agenda utama rapat terbatas koordinasi evakuasi distribusi bantuan darurat, pemulihan infrastruktur, serta pemulihan akses komunikasi dan energi di wilayah terdampak. Sejumlah akses transportasi udara juga terus diupayakan pemerintah melalui penyediaan helikopter dari Polda, Pemprov, Polri, mengingat masih banyak daerah yang terisolasi. Ada Bahlil Lahadalia, kemudian tadi juga beberapa jajaran menteri kabinet lain yang juga berkumpul berdiskusi bersama Presiden Prabowo. Ya, disampaikan bahwa sejumlah kepala daerah masih kesulitan mengakses wilayah terdampak bencana alam. Itu yang diungkapkan oleh Wamendagri Bima Arya, pemirsa. Yang paling penting itu sekarang bagaimana memulihkan akses ya. Karena PLN juga terputus. Saya berkoordinasi dengan Wamenkom DG Pak Angga yang segera dengan cepat ya berusaha untuk berkoordinasi dengan PLN dan para provider untuk memulihkan jalur komunikasi. Nah, Pak Safrijal juga di Jenderal telah mengkoordinasikan untuk akses tambahan ke sana dalam transportasi ya, helikopter dari Polda, dari provinsi, dari Polri gitu ya, untuk di Utama Negara sampai saat ini masih terputus ke banyak daerah. Banyak sekali daerah di sana. Baik, Pak Hadi, fenomena cuaca yang seperti ini terjadi di Pulau Sumatera ini akan jadi sampai kapan? Itu bisa diprediksi tidak Pak? Akan berlangsungnya sampai kapan? Iya, Mas Yudi. Untuk fenomena cuaca yang dari dampak langsung dari senyak ini memang untuk saat ini senyak sudah mulai menurun intensitasnya, bahkan besok sudah mulai naik di 1005 milibar. Artinya ini memang sudah mulai menurun pengaruh dari senyaknya. Tetapi memang dampak yang lain adalah saat ini di Indonesia sudah mulai musim hujan. Jadi memang intensitas curah hujan masih akan tetap tinggi di beberapa tempat termasuk di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Kemudian besok juga masih potensi ada di Kalimantan Barat, Mas Yudi. Kalau kondisi hujan yang seperti itu Pak,
kawasan mana ya Pak yang harus diwaspadai Pak ya? Apa kadang kan masyarakat ini mencari tempat aman gitu Pak. Bukit, pantai, lereng gunung ini wilayah mana Pak yang harus diwaspadai Pak ya? Iya, baik. Biasanya memang daerah-daerah dengan yang memang sudah rutin dengan adanya genangan, ada curah hujan yang sedikit, ini memang yang perlu dihindari untuk saat ini, termasuk di daerah bantaran-bantaran sungai, karena memang peningkatan debit air sungai yang biasanya kecil pada saat sebelumnya, ini bisa menjadi meningkat pada saat kejadian-kejadian seperti ini, dan masyarakat juga termasuk yang mungkin biasa menambang pasir dan sekitarnya di tempat-tempat yang tadi, ini perlu diwaspadai, dan masyarakat juga mungkin sekarang perlu melihat terus-menerus informasi yang diterbitkan oleh BMKG, baik itu yang ada di media-media sosial maupun di website resmi ataupun di info BMKG di baik ada di iOS maupun di Play Store. Baik, saya berharap sih BMKG dapat porsi yang lebih besar di semua daerah Pak ya. Kalau perlu dipajang besar gitu Pak, di baliho kah, di manakah gitu tentang peringatan cuaca dan prediksinya seperti apa gitu Pak Hadi. Sehingga ada antisipasi pemerintah, masyarakatnya juga cepat tanggap dan nggak kejadian lagi musibah bencana seperti ini, pertolongan cepat dilakukan. Pak Hadi, terima kasih banyak ya Pak sudah berbagi bersama kami. Selamat bertugas kembali Pak Hadi. Selamat malam.